Kita terusin ngaji kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemarin dikatakan inna ja'alna fi anaqihim aglalan. Udah apa waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Lalu ayat yang ke-10 wasawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya Allah, wasawa'un 'alaihim, dan sama saja bagi mereka. Wasawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. Bagi siapa? Yang kemarin mau bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemarin tidak mau dengar anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemarin tidak menculik Nabi Muhammad beserta sahabatnya lalu dibawa ke Jabal Abi Qubais untuk dibunuh. Lalu bagaimana kata Allah, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, baik engkau berikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, ataupun tidak kau beri peringatan, la yu'minun, tetap aja mereka enggak akan beriman. Kebodungkul nderulung, kagak ngerti dibilangin, katanya baik. Giran baba masih hidup, gagah banget, galak banget, berani banget. Baba udah mati mau ziarah nyari temen. Iseng. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, mau lu bilangin atau lu enggak bilangin, mau lu nasihatin atau lu enggak nasihatin, mau lu beri peringatan ataupun kagak lu beri peringatan, mau lu baiin atau lu enggak baiin, la yu'minun, tetap mereka enggak bakal pernah mau beriman. Ini dalam tauhidnya, dalam. Li'annahu sabata fi ilmillahi ta'ala, karena sesungguhnya telah menjadi ketetapan di dalam ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Udah menjadi ketetapan, sudah diponis dalam ilmunya Allah, si fulan begini, si fulan begitu. Innahum la yu'minuna, mereka semua tidak akan pernah beriman, mereka enggak akan pernah baik, mereka enggak akan pernah dengar kata, mereka enggak akan pernah mau duduk bareng di majlis, bal yamutuna 'alal kufri, bahkan mereka sudah divonis matinya dalam keadaan matinya dalam keadaan kafir. Dibaiin enggak dibaiin, dibilangin enggak dibilangin, dielus enggak dielus, diempok-empok enggak diempok-empok, kan gitu ya. Tetap mereka enggak beriman. Bal yamutuna 'alal kufri, tapi mereka bahkan mati akan dalam kekufuran. Fayadkhulunan naro, dan mereka bakal masuk ke dalam neraka. Udah ponis Abu Jahal, Abu Lahab, lu mau baiin atau enggak, lu mau baiin, lu mau gimanain, tetap dia enggak bakal beriman, tetap kagak bakal baik, tetap maunya ngadat mulu, tetap maunya semua maunya sendiri, kayak sengkek lagunya, kan begitu ya. Masuk neraka dia diponis oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini kalau sudah menjadi ketetapan dalam ilmunya Allah, nggak bisa dirubah. Kalau kita berdoa sekarang, ya Allah ummahdi auladi, ya Allah beri hidayah anak saya agar supaya anak saya tobat, sadar dari bengalnya,
Ya Allah beri hidayah kepada suami saya biar jangan mancing mulu katanya. Ya Allah beri hidayah kepada bini saya biar jangan kredit kudungan mulu katanya. Misalnya gitu. Iya. Kudungan resep. Coba tadi datang ikut nguburin, Bu, ikut nguburin. Nanti di alam kubur yang kita pakai warnanya apa, Bu? Bu, warnanya apa? Put. Lalu buat apa banyak-banyak seragam? Aduh. Ini yang bikin laki pada mati duluan. Laki pada stroke, makan rada kurang doyan. Iya, sampai anak yang ikut-ikut pikiran. Tuh bocah masih muda banget, rambutnya udah pada ubanan. Iya, kalau sunatullah wasta'ala rasul saya udah tua pantas ubanan tuh kan. Lah kalau kecil-kecil ubanan, muda-muda ubanan, kawin belum ubanan, banyak pikiran lu gitu ya. Mikirin baba emaknya kreditan belum impas udah nyomot lagi. Nah. Aduh, kemana-mana nih ya. Makanya Bu, biar nyenengin laki gitu, jangan sampai bikin ruwet laki. Insya Allah laki umurnya panjang ya, karena emang menurut sensus kependudukan yang paling banyak ditinggal mati yaitu ibu-ibu. Berarti duluan lakinya mati duluan rata-rata. Nah apa yang digentakin mulu bininya, nggak digentak diperengutin. Iya, mata melotot jawab kagak, udah kayak ikan peda. Lah ikan peda kan gitu, mata melotot. Coba lu tanya, jawab lu kagak. Makanya besok kalau bini romannya melek, jalan tapi mulut manyun, udah kayak babon ikan mas, mata melotot. Lu ngerti gue juga babon, kan gue tukang mancing lu. Nggak sorry lah, ngantuk. Pala hadza takdiri mana ya hilang. Pala hadza takdir, dan ini semuanya yang sudah menjadi ketetapan Allah, tidak akan pernah berubah ketetapannya ketika menetapkan Abu Jahal dan CS-CS-nya, Abu Lahab dan gerombolannya, bahwa dia nggak akan pernah beriman. Dia akan mati dalam kekufuran dan bakal masuk ke dalam neraka. Maka apa gunanya diperingatkan? Kan begitu. Lapan udah ditentuin sama Allah. Abu Jahal mah bakal mati juga masuk neraka, hidup juga dalam keadaan dibayin nggak dibayin juga kagak bakalan bener. Tapi kok tetap aja Nabi Muhammad memberikan peringatan. Emang Nabi Muhammad nggak tahu? Emang Allah sengaja bagaimana maksud tujuannya? Orang udah jelas-jelas dilaknat, jelas-jelas ditetapkan masuk neraka, mati dalam keadaan kufur, kok harus dinasehatin? Kok harus diajak bener? Kok harus didakwain? Apakah nggak manfaat itu? Apakah nggak buang-buang waktu itu? Kan begitu. Di sini dikatakan yakunu al inzaru ta'kidan lil hujjati li ingkarihim. Nih, tong dengerin. Bagi duit lo. Nih, maka bagaimana manfaat kedudukan nasihat Nabi? Bagaimana manfaat kedudukan nasihat ajakan Nabi untuk menuju iman kepada Allah, kepada Abu Jahal dan Abu Lahab serta kawan-kawannya yang udah ditetapkan gak bakal beriman?
Oh ternyata ini yakunu al inzar ta'kidan lil hujjah, untuk mengukuhkan hujjah, alibi, payung hukumnya jelas bahwa Abu Jahal emang bener-bener udah dasar diajak juga tetap jadi ada alasan. Kalau nggak diajak dibiarinin aja, dia punya alasan. Lah gua kan begini gara-gara lu nggak ajak bener tuh. Ustaz Najib masuk nih misalnya dalam di hadapan Allah, ada tetangga, Ustaz Najib nggak ngajak-ngajak, punya alasan sama Allah itu orang nanti. Kalau kita ajak, ngaji yuk, ngapa nggak pada datang? Ngapa nggak mau? Ketika nanti di hadapan Allah, Ustaz Najib terbebas dari tuntutan orang-orang yang udah diajak. Sama baginda Rasul. Ketika Abu Jahal diajak benar, Abu Jahal, Abu Lahab diajak beriman kepada Allah, padahal udah ditetapkan dalam ilmunya Allah sebelum Abu Jahal nyeprat ke alam dunia, sebelum Abu Lahab nyeprat ke alam dunia, dia bawa mati dalam keadaan kafir dan bakal menjadi ahli neraka. Tapi tetap Nabi diperintahkan ajak mereka menuju jalan yang benar. Agar apa? Nggak bisa ngeles, biar nggak bisa nyalain, biar nggak bisa nuntut Allah. Ya Allah, aku kan nggak bener begini atas dasar takdirmu. Udah gitu ustadznya nggak pernah ngajak lagi. Habis selesai, ustadz kena damprat, digecek sama Zabaniyah, ya duluan gitu. Makanya enak-enak kagak-kagak jadi ustadz. Enaknya kalau lagi dapat beras pidia banyak. Enaknya kalau lagi dapat berkat. Oh kagak enaknya nanti di hadapan Allah mungkar nakir, masuk ke dalam alam kubur, kita ditanya, fulan bin fulan, kenapa lingkunganmu kau biarkan tidak kau ajak mereka kebenaran? Besok di padang mahsyar ketika akan ditanya soal, tanya tentang pertimbangan amal baik amal buruk, kau akan dituntut oleh orang kampungmu sendiri, wargamu sendiri. Kau tidak pernah ngajak menuju kebaikan bagi mereka. Akhirnya mereka menimpakan kesalahan, ketidakbenaran mereka semua kepadamu, wahai ustadz, wahai kiai, wahai habib, wahai guru, wahai semua mu'alim tuan haji. Itu bakal nanggung semua salah beban apa yang diperbuat oleh orang yang kagak beres. Makanya jangan bosan-bosan ngajak, jangan bosan-bosan ngajak. Insya Allah dengan tidak bosan kita gugur kewajiban. Nanti mereka mau nuntut kita nggak bakal bisa lagi, nggak bisa nyalain Allah, nggak bisa nyalain ustad, nggak bisa nyalain, nggak ada yang ngajarin ya Allah. Oh kata Ustaz Najib, gue getak lo kan begitu ya. Gue ngajarin tiap hari, gue teriak-teriak sampai beberekan, tidur juga belum gue, malah gue belum makan, gue udah diledekin makan sama Buya kan begitu ya tuh. Makanya kita kudu mencari payung hukum tindakan kita biar enggak kena gugatan, enggak kena gugat. Oh nanti sesama kita saling gugat loh, hati-hati. Tetangga kanan kiri 50 rumah 40 rumah depan belakang bakal saling nuntut. Ketika kita buka kebenaran dia kita nggak ajak, besok dia mati bilang sama kita sama Allah, itu kan dia bener banget ya Allah mau masuk surga tuh. Ketika kita udah sampai depan pintu surga, dia baik banget ya Allah bener, tapi dia nggak pernah ngurusin saya tetangganya, saya nggak ngaji, nggak pernah diajarin ngaji, nggak pernah diajak ngaji, saya nggak pernah dinasihatin, nggak jadi pintu surga dibuka gara-gara kita. Makanya untung alhamdulillah Pasir Putih mau kata 10-20 orang udah ikut ngaji, tinggal tugas lu nyampein, gue nyampeinnya melu doang kan gitu. Bebas merdeka gitu kan. Nah yuk saling ganti kan estafet. Nyelokan gue juga capek. Jadi habis begini udah tahu nih, besok aja dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang ngajak baik, ngajak bener, ngajak sembahyang, ajarin wudhu, ajarin sholat, ajarin baca Quran. Itu nanti pahalanya besar. Pun dia nggak bener, tetap nggak bener, kita udah ajak,
udah diajarin masih tetap daglog, udah diajarin masih tetap derulung, udah diajarin masih tetap sengke, udah diajarin masih tetap keras wangkeng tambeng, nanti dia nggak punya alasan buat nyalain kita selamat daripada kezolimannya. Paham tuh? Itu maksudnya ayat wasawaun alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama baik lu mau bilangin sama lu nggak bilangin, lu nasehatin lu nggak nasehatin, lu baikin sama lu nggak baikin, dia tetap nggak pernah benar bisa bener, nggak pernah hidup dia maunya seenak-enak waduknya, maunya nggak bisa dibilangin, enak di dia yang penting senang, nggak mikirin kanan, nggak mikirin kiri, nggak mikirin depan, nggak mikirin belakang. Ini yang diponis oleh Allah manusia kebodungkul kan gitu ya. Nah, terusin. Takidan lil hujjah li ingkarihim, sekaligus itu juga menjadi hujjah atas keingkaran mereka hingga mereka tidak bisa mencari alibi lain. Secara bahasa hukum dia tidak bisa mencari alibi, nggak bisa mencari alasan lagi, nggak bisa ngeles lagi. Itulah yang dikatakan fahum la yu'minun, ingat tempuh inzar kita, nasihat kita, ajakan kita, walaupun gak didengar sama mereka tetap bermanfaat, tetap mendapat pahala, walaupun gak diikutin, walaupun gak didengerin, walaupun gak direken, walaupun gak dipandang, tetap jangan berhenti, tetap ajak dalam kebaikan. Itu berarti kita menggugurkan kewajiban dan kebaikan kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang kagak mau dengar kata, udah dibilangin masih tetap derulung, dia nggak punya alasan buat nyalain kita dan nggak ada alasan buat mereka ngeles daripada azab Allah. Nggak nyari kambing hitam kayak si Sambo begitu dah. Lu demen banget Bo, tang-tang dari Bali ngomongnya ada Bo, mana Bo ya. Terusin ah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Ya Allah, kalau baca ini perut kenyang enak banget. Tapi kalau lagi lapar loyot. Innama tunziru gitu gak enak. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Innama tunziru, adapun mereka yang mau ngikutin apa anjuranmu, apa ajakanmu ya Muhammad, orang yang mau dengar kata, orang yang mau dinasehatin, orang yang mau lapang dada menerima ajaran Nabi Muhammad, siapa? Manit taba'adz dzikra, orang yang mau sukarela, lapang dada, gentleman, lego hatinya dalam mengikuti Al-Quran. Manit taba'adz dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Ya Allah, dan dia punya rasa takut lahir dan batin kepada Allah yang Maha Rahman, bil ghaibi, di dalam waktu kesendiriannya, walaupun di tengah hutan dia takut kepada Allah, walaupun lagi di angkasa dia takut kepada Allah, walaupun bini lagi ngeliatin atau enggak ngeliatin tetap enggak ngelirik yang lain. Di Bali ada bini doang di depan bagus. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan dia takut kepada Allah yang Maha belas kasih, bil ghaibi, dalam keadaan samar, dalam keadaan enggak dilihat orang, takut kepada Allah. Karena banyak banget yang takut kepada Allah kelihatannya benar ketika banyak orang dungklak-dungkluk wiridnya nana khusyuk nunduk, baik gua pikir mah khusyuk banget ngiler. Sekalinya ada di depan masjid, bukan zikir, bukan wirid, main balap-balapan ngorok.
karena kecapean habis nakerin beras. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan dia takut kepada Allah yang maha belas kasih di alam dunia dan akhirat. Bil ghaibi, dalam tingkah keadaan sendiri ataupun kagak dilihat orang. Ya Allah, maka yang begini, model orang begini, takut kepada Allah, mau ngikutin Quran, banyak berzikir kepada Allah. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka berilah kabar gembira kepada mereka ya Muhammad. Bimaghfiratin, dengan ampunan. Fabashirhu bimaghfiratin, dan beri kabar gembira kepada mereka ya Muhammad. Bimaghfiratin, dengan ampunan, mau besar sebesar apapun dosanya. Jikalau ia menuntut kepadaku tentang ampunan, maka sungguh ampunanku bakalan lebih luas daripada tumpukan dosa hambaku, kata Allah. Makanya di sini bahasanya fabashirhu, bahasanya beri kabar gembira, beri bisyarah mereka ya Muhammad. Beri kado kepada mereka ya Muhammad bimaghfiratin, dengan ampunanku yang begitu luas. Makanya ada kisah sahabat Nabi sampai dia menuntut Allah, kalau Allah menuntut segala dosaku, akan aku tuntut ampunan Allah. Akan aku hitung sama-sama, kalau dosaku ku hitung 1000, Allah subhanahu wa ta'ala pasti lebih daripada 1000, bahkan 1 miliar. Lokan amat 1 miliar nggak bisa ngampunin dosa yang 1000. Kagak rugi buat orang yang punya duit 1 miliar ngasih 1000 perak. Betul. Begitupun Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ampunannya maha luas. Laksana kita punya duit 1 perak, 5 perak, Allah punya duit triliunan. Allah kasih kita jangankan 5 perak, 1000, 20.000, 100 miliar, nggak bakalan rugi. Maka Allah pasti kasih. Maka bahasanya fabashirhu bimaghfiratin. Ini kata-kata basyirah. Fabashirhu bimaghfiratin, fabashirhu bimaghfiratin, maka beri kabar gembira kepada mereka ya Muhammad, bimaghfiratin, dengan semua ampunanku ya Allah. Bukan afwihi, bukan fabashirhu bi'afwihi, bukan, tapi fabashirhu bimaghfiratin. Masya Allah. Bukan maaf yang dikasih sama Allah, tapi ampunan. Dosa kita banyak, jangan belaga bener. Jangan belaga lupa dengan dosa-dosa kita. Kelak nanti di akhirat, bahkan sebelum masuk alam kubur, ketika sakratul maut, dosa kita sudah dipampang oleh Allah di depan muka kita. Disodorin, ya fulan, dulu kau berbuat begini, azab sudah menantimu dan segala macam. Kalau bukan karena maghfirah Allah, habis kita sudah. Abashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Orang-orang yang selalu merasa takut kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, dia mau ngikutin Al-Quran, mau rajin baca Al-Quran, bakal Allah kasih ajrin karim, ganjaran yang besar. Bakal Allah kasih ganjaran yang begitu besar. Yakni ya Muhammad, maksudnya apa ini ayat? Ayat innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Yakni maksudnya, ya Muhammad, hai Muhammad, ya Muhammad, hai Muhammad, inzaruka bil Qur'ani, peringatanmu dengan Al-Quran, peringatanmu dengan tuntunan ajaran yang aku berikan, kata Allah, la yufidu, tidak akan pernah bermanfaat.
nggak bakal pernah berarti, nggak akan pernah punya makna. Illa man amana billahi, kecuali bagi orang yang beriman kepada Allah. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah yang mau mengambil manfaat daripada peringatan dan ajaran tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man amana billahi wa birisalatika, dan beriman kepada risalahmu, beriman kepada ajaran tuntunan yang kamu bawa ya Muhammad. Famanittaba'ah kamal Quran, ada 5 ini. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Rasul. Ini orang yang bakal dikasih ampunan oleh Allah, mau segede apapun dosanya, dikasih ganjaran yang begitu luas. Yang pertama dia beriman kepada Allah, maka minta kita dijaga iman kita. Begitupun kepada Allah, kepada Rasul, kepada Rasulullah. Yang kedua, lalu kemudian pamanittaba'ah kamal Quran, dan orang-orang yang mau ngikuti hukum Al-Quran yang keberapa itu? Ketiga. Pamanittaba'ah kamal Qurani wal hadisi, begitu. Dan mau mengikuti Quran dan hadis. Ini yang ketiga nih, Quran dan hadis. Lalu kemudian wa zakarallaha, dan mulutnya selalu basah berzikir kepada Allah. Wa dzakarallaha, dan selalu ingat kepada Allah Ta'ala yang maha luhur, bil qalbi wal lisani, dengan hati dan lisannya. Ya Allah, enggak cuman lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah main kenceng-kencengan, tapi hati kemana tahu, tapi otak pikiran kemana tahu, mikirin ini mikirin itu. Ada yang udah kepengen banget pulang, tapi masih tetap lama amat di ngaji, mau pulang kagak enak, kan begitu ya. Waduh, ini kagak bakal dapat ampunan. Yang dapat ampunan adalah fabashshir bimaghfiratin wa ajrin karim, adalah orang yang selalu ingat kepada Allah dengan hati dan lisannya. Bahkan kalau dalam tingkatan tasawuf kelas tinggi, sampai anggota tubuh pori-porinya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, seluruhnya pori-porinya berzikir kepada Allah. Dan itu dibuktikan oleh orang yang datang kepadanya, lalu kemudian assalamualaikum, melihat semua badannya bergetar, dengan mata kasyafnya membunyikan Allah, 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 kakinya semua Allah, Allah, Allah. Itu sekali bergerak, kita punya persendian saja dalam Riyadhus Shalihin sebanyak jumlahnya 360 kali. Ini persendian kita nih, semua manusia, mau yang kuntet kek, mau yang gemuk bebeng kek, mau yang krempeng kurus peang kek, mau yang itu semua persendiannya 360. Makanya kata Nabi, sodakoin tiap hari dengan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 360 kali. Niat sedekah ke persendian kita, insya Allah nggak perlu minum obat kuat, malam Jumat lancar. Benar, insya Allah nggak bakal kena asam urat, insya Allah nggak bakal kena sakit pinggang, asalkan kata Nabi sedekain sendi-sendi badanmu sebanyak 360 kali. Karena persendian semua manusia, mau dia kecil mau dia gede, mau dia gemuk mau dia krempeng, mau dia tinggi mau dia kuntet, tetap 360. Begitu ya, amalin. Besok sakit ngeluh, kaki sakit banget ini. Nah, kalau tadi sih emang capek diri, tadi mau sembahyang goib, mau sembahyang jenazah capek, waduh. Sambutannya lama bener. Kaki gua sampai kemeng, malah gua nggak bawa tongkat. Waduh, kalau kata bukan mertua gua tendang. Jadi makanya besok-besok Ustadz, Kiai, Tuan Haji, kalau lagi bawa ngurusin jenazah, pidato jangan lama-lama. Kalau lagi nyolatin jangan bergaya-gaya. Nyolatin, habis nyolatin tahlilnya udah jangan pakai udah kan itu gaya-gayain itu.
Langsung bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadunillahu samad cepet. Kenapa? Si mayit udah teriak jenazah. Qaddimuni kata Ustaz Najib tadi. Qaddimuni buruan anterin gua ke alam barzah. Nenek gua engkong gua yang duluan pergi nungguin gua. Jangan lama-lama ini gua dibawa di sini. Males gua dengerin congeran lu gitu. Hidup dengerin lu sekarang mati dengerin lu juga gitu. Pusing. Makanya gimana caranya? Jadi kalau kita ngurusin orang mati, doanya pendek-pendek aja, buruan, jangan lama-lama, jangan panjang-panjang, tahlil juga jangan panjang-panjang. Gitu, walaupun ibu-ibu suka yang panjang. Dia mah enak nggak sembahyang jenazah kadang-kadang. Kita yang wah soalnya malah kaki gua keram. Malah belum tidur, untung gak jeblak gua gitu. Ya kata jenazah yang meninggal mertua gua. Aduh ngimbangin baik kita gitu. Jadi besok-besok buat Ustadz, Amil dan segala macam kalau doa yang udah pakemnya aja, jangan pakai ditambahin yang macam-macam. Lalu kemudian MC ya sambutannya biasa aja, jangan lama-lama yang mau pidato. Terus amilnya ya jangan lama-lama. Kalau memang lagi pakai sambutan ada yang ngimamin nih, kita suruh silakan Pak Ustadz, Pak Kiai yang ngimamin. Itu kan dapat kehormatan. Jangan atas mangkak. Yang ngomong pelan-pelan aja, udah kata langsung ini udah paham. Orang juga semua udah ngaji. Orang udah sering banget mati sih, ngelayani orang mati. Itu rata-rata kan yang nyolatin orang mati itu kan yang sering makan beras pidiah itu pada itu. Lah udah paham, nggak usah diajarin lagi. Ya, sholat jenazah 4 rakaat 4 takbir. Ini hukumnya fardu kifayah. Pertama bacanya suratul Fatihah. Kedua kayak pengumuman di stasiun. Emang yang ikut sholat orang mati, gue tanya sama lu, yang sering banget nyolatin orang mati pasti orang yang udah pada sering ikut, betul kan? Langganan. Lah emang bener, lah nggak percaya lu tanya aja dia sana. Lu beneran coba besok lu dengerin ada yang mati di RW 1 nih, ada berapa sih? 1 nih. Iya, ada yang mati 6 orang aja. Pasti orang itu juga. Lu bener kagak percaya? Dia lagi. Sampai MC-nya. Iya, sampai. Bukan gua yang ngomong lu. Makanya di alam barzah mereka udah pada guntengan. Kalau kita dengar lari. Dia mulu begitu. Misal anak gue tuh kirain bukan anak lagi begitu. Oh anak lu iya gitu, kesian dia tuh belum masuk itu jam kita gitu, tungguin baik gitu. Makanya jangan lama-lama kalau ngomong untuk kematian ketika jenazahnya ada. Kalau lagi acaranya silakan malam ketiga, malam keempat, malam kelima silakan, 40 hari, 100 hari, haul silakan. Tapi kalau jenazahnya ada, ingat-ingat kesian deh, kesian orang mati. Dengar suara banting piring aja nih, bedak dia dengar pengen kupingnya. Lalu lagi tidur aja dengar suara kaleng, kesel sama. Lah lu kan tidur ya, tapi lu jimprat gak? Jimprat, walaupun lagi pulas juga. Di atas pusar bini. Astagfirullah juga gitu. Nah, kesono-sono nih ya. Bisa begitu. Namanya juga ngantuk. Gue tadi udah mau libur, kata Najib libur mulu. Kita kan pengen ngaji katanya. Orang lagi semangat tuh diliburin mulu, entar kita bubar begitu. Ngancem. Jadi itu berapa tuh? Ilaman amana billahi wa birisalatika famanitabah kamal qur'ani wal hadis. Ya Allah ya Muhammad, yang tidak bisa mengambil pelajaran daripada ajaranmu adalah orang yang tidak beriman, tapi buat ajaran orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah dan ajaran-ajaran yang kau bawa ya Muhammad.
Itu ajaran peringatanmu, nasihatmu, ajakanmu sangat bermanfaat. Begitu paham baliknya. Dan begitu juga pamanita bahkamal Qur'ani wal hadisi, dan begitu juga orang yang mau dengar kata hukum Al-Qur'an dan hadis. 3 udah. Wa dzakarallaha ta'ala bil qalbi wal lisani fi halil ghaibati, dan orang yang selalu ingat kepada Allah dengan hati dan lisannya di tingkah dalam keadaan kondisi samar, kondisi sendirian. Enggak di depan orang, sendiri tengah malam Ustadz Najib masuk lantai atas sembahyang sendirian, gelar sajadah Allah dari jam 12 sampai nunggu subuh, khusyuk Ustadz Najib. Begitu tikus lewat jimprat, panggil bininya minta temenin. Aduh, kadang-kadang kan kita begitu ya. Kadang-kadang yang takut sama meding apa jadi pada ustadz ya? Gue bingung beneran sih. Itu kadang-kadang yang main judi, berani-berani bener. Yang tukang mancing. Bener tukang mancing di setu sendirian. Wah, medi setu kan gak kenal waktu tuh. Makanya orang mancing kan kenal waktu. Lupa sama waktu dia. Sama anak bini aja lupa. Ikan. Makanya mulutnya kayak ikan emas. Aduh, dia zikir kepada Allah dengan hati dan ini perlu latihan. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dengan hati. Kadang-kadang dari 100 biji putaran tasbih yang kita puter, cetek, paling yang nyangkut setengah biji. Bakat pas Allahnya lupa, udah ingat duit lagi, kredit lagi, ikan lagi, begitu udah. Semua belum Allah belum, baru udah mana-mana. Garuk kaki, garuk pala, begitu. Udah lupa. Apalagi sallallahu alaihi Muhammad baru sol, wah udah berubah. Sol ingat bini, sol, wah semuanya, gitu. Makanya kita kudu latihan dengan hati dan lisan fi halil ghibati, di dalam keadaan sendiri yang paling susah. Di depan orang mah insya Allah mau kata ngantuk banget, dirasa-rasain baik, ditahan-tahan, tegar-tegarin sama Najib, lihat dah. Begitu, udah segaris matanya. Makanya Masya Allah. Tapi kalau dalam keadaan sendiri, ya Allah, kalau semalam di masjid lagi habis nakain beras semua jujur semalam. Ternyata memang dia nggak bisa nutupin, pas udah tidur ngorok semua, baru tahu gua. jujur batu ngorok. Begini. Iya. Tuh kalau Rosi udah ngepot, ngepis tes. Iya. Minal khalqi, daripada makhluk, sepi daripada makhluk. Maksudnya siapa ini makhluk? Manusia, bukan makhluk secara umum. Karena yang namanya orang wirid tengah malam zikir, jin pasti datang banyak, setan pasti bisikin yang kagak benar, betul kan? Kadang-kadang ditiupin dalam hati kita rasa was-was, buset awas lo sendirian, itu medi, wah, no, si anu datang, waduh ngeri, ya udah, begitu, ngeri, benar. Begini, ip, tok pintu, ip, minyak ip. Wa khafa minal adzabil ghaib, wa khafa minal adzabil ghaib, dan takut kepada azabnya Allah al-ghaib yang dijanjikan oleh Allah jadi ancaman, alladzi akhbara bihil Qur'anu wal hadisu,
yang sudah diberitakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya Allah, nanti azab kubur, nanti azab di bale, nanti azab waktu dimandiin udah ada, di bale aja belum dimandiin pertanyaan udah 22 pertanyaan. Belum masuk liang kubur, belum dimandiin, belum dikapanin, udah datang malaikat nanya, nggak bisa dijedot-jedodin. Makanya ada orang yang matinya mulus, begitu kata diangkat dibuka semuanya pada biru semua badannya, sebelakin. Ya itu baru pakai gesper kecil. Lu emang lu begitu. Yip. Ikan mas nih pecak enak banget jadi begini nih. Masalah masih ada bungkus juga. Wa khaufa minal azabil ghaib, dan dia takut kepada azab-azab yang masih goib. Kalau azab yang udah nyata mah banjir udah jelas banyak sering kita alamin ya. Bocor genteng udah sering kita alamin ya. Bini merengut, laki marah-marah ngamuk tuh azab juga itu namanya, tapi itu kita alamin ya. Tidak goib, itu nggak goib. Besok begitu dia marah lagi kita udah tahu, gampang cara jawabnya, orang udah apa nangkisnya gampang. Itu ibu-ibu pelajarin aja kalau laki marah, liatin. Iya, kira-kira dia ngomelnya begini, besok gampang cari jawabannya, rumusin. Dia marahnya lebay ini, berarti besok gua jawab lebay ini. Begitu udah, bukan ngajarin ngelawan sama laki, biar laki tahu diri gitu. Alladzi akhbara bil Qur'an wal hadis, yang udah diterangkan dalam Quran dan dalam hadis. Faman kanat fi hazil awsaf, siapa orang yang di dalam dirinya punya sifat ini tuh. Faman kanat fi hazil awsafi, hazil awsafu, barang siapa orang yang punya sifat semua ini. Ada berapa itu lim? Yang pertama dia beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Rasul, lalu kemudian dia ikut hukum Quran dan hadis, dan yang keempat zikir kepada Allah baik dalam tingkah sepi maupun rame-rame daripada makhluk. Nggak ada makhluk tetap dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dengan hati dan lisannya. Lalu kemudian yang kelima dia takut kepada azab Allah yang masih gaib, yang diberitakan dalam Al-Quran dan diberitakan oleh hadis. Ya Allah, makanya nanti orang semuanya begitu kata mati dia teriak-teriak, tapi udah nggak ada artinya teriakannya. Saudaranya, anaknya, cucunya yang paling dia sayang nggak ada yang dengar, padahal dia lagi ngap-ngapan, lagi teriak-teriak, laula akhortani ila ajaling qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Ya Allah, beri saya kesempatan lagi hidup sesaat aja, enggak sehari, enggak setahun, enggak sebulan. Ya Allah, sebentar aja, tibang sekedar ngasih sedekah sama orang dan ingin berbuat soleh amal yang baik, sebentar kasih saya kesempatan. Tapi apa gunanya saat itu sudah tidak manfaat, sudah tidak didengar lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat kemarin lu kemana aja ngaji tafsir tiap itu malam Sabtu. Masya Allah, Najib sampai masak pecak. Najib baik banget nyiapin makan walaupun agak telat, kan begitu ya. Tetap masih dikasih jelas. Siapa orang yang punya sifat itu, fabasyirhu, maka berilah kabar gembira kepada orang yang punya sifat itu. Bi'anallah ta'ala, apa kabar gembiranya? Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru jami'a dzunubihi, Allah bakal ampuni seluruh dosanya. Enggak satu dosa, enggak, semua. Mau dosa bohong, dosa durhaka, dosa zina, dosa semua tanpa pandang bulu Allah bakal kasih. Asal caranya seperti tadi 5 dipenuhin. Pertama, iman kepada Allah yang mantap aja, tahu sifat Allah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi, tahu sifat Allah secara asmanya, Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu al-Maliku al-Qudusu as-Salamu al-Mu'minu al-Muhaiminu sampai as-Sabur.
paham tauhid, makna wujud Allah, bagaimana mana kidam, bagaimana paham semua sampai kepada mutakallima. Lalu kemudian dia paham yang sifat mustahil bagi Allah, dia paham betul, paham sifat jaiz bagi Allah, tahu dasar wudu, tahu syarat wudu, cara wudu dengan benar, punya ilmu, punya guru, nyambung kepada Sayyidina Muhammad. Lalu dia beriman kepada Rasulullah. Habis beriman kepada Rasulullah, dia terus mau mengikuti hukum Al-Quran. Apa yang dibawa Al-Quran dia pahami dan dia mau terima, mau jalani. Begitupun dengan hadis. Lalu dia terus berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Lalu kemudian zikirnya bukan cuma di depan orang doangan, zikirnya bukan di depan jamaah doangan, zikirnya bukan lagi ada kematian doangan, zikirnya tetap lagi sendiri. Kalau depan orang, depan jenazah bisa 4 kali tahlilan, harusnya kalau lagi sendiri dia kudu 16 kali zikiran tahlilannya. Lama banget. Kata bininya, gares tuh tasbih begitu udah. Nah, ini apa kesono-sono ya? Nah, lalu kemudian bagaimana? Allah suruh Muhammad kalau ada orang model kayak begitu, kasih kabar gembira bahwa Allah memberikan ampunan atas semua dosa, tapi jangan syaratnya jangan diulangin lagi. Paham? Kan rukun taubat ada. Pertama dia istighfar, kedua menyesal apa yang udah diperbuat, dan yang ketiga tidak melakukan lagi dosa yang sama. Kemarin nyopet udah gak mau, udah taubat. Nyolong sekarang mah ya sama aja bohong. Taubat gue nyolong gitu ya karena mengerampok, sama aja bohong. Sama aja bohong. Makanya hati-hati ya. Lalu kemudian wa yudkhilhul jannata wa ya'tihi thawaban azima. Yang tadinya dia udah diponis masuk neraka, maka bakal berubah menjadi ponis surga. Bagaimana caranya kita tahu orang ahlu surga? Yaitu dia matinya ringan, enteng, gampang, tidak nyusahin orang, dan apa yang menjadi hajat kebutuhan dalam pengurusannya sampai kepada selesainya dimudahkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan kematian sebagai tuhfatul mukminin, sebagai hadiah buat orang-orang mukmin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita kan bahagia kalau dapat hadiah, ya kan? Bahagia, dapat hadiah bahagia. Hadiah apalagi datangnya daripada Allah. Itu yang dibilang kematian tuhfah, itu dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana caranya? Bukan hanya dilihat dari harinya, bukan hanya dilihat dari ringannya, tapi pengurusannya bagus, tidak bikin susah, tidak bikin ribet, enggak susah, rezekinya ada insya Allah orang itu menjadi baik. Biasanya ada satu amal yang dia kerjakan seumur hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin dia menolong orang dalam kesusahan, akhirnya dibalas oleh Allah saat dia mati? Urusannya digampangin. Ngurusin kafannya gampang, ngurusin kuburannya gampang. Enggak ada yang mempersulit. Itu tanda orang baik. Itu tanda orang mati dalam keadaan husnul khotimah. Bukan soal ada di tengah jalan tabrakan dia mati, bukan itu. Itu malah syahid, syuhada akhirat. Kegencet, jepret, syuhada akhirat. Tenggelam, jepret, syuhada akhirat. Begitu kata kebakaran, syuhada akhirat. Karena memang apa? Dia nggak niat bunuh diri, tapi memang kecelakaan. Beda. Jadi kita harus hati-hati ya. Yang namanya kita minta kepada Allah husnul khotimah. Yang bagus mati dalam keadaan baik, utuh jasadnya, di hadapan keluarganya, di ranjang rumahnya, enggak di lautan, enggak di awang-awang, enggak di jalanan, enggak kebakar api, semua dalam keadaan ini minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan begitu kita mendapat ampunan, kita bakal dapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah.
dan Allah tidak cabut nyawa kita kecuali kita sudah bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan saat sakaratul maut guru-guru kita mendampingi kita. Orang tua kita menyambut kita yang sudah pergi duluan mendahului kita, menyambut kita dengan senyum. Laksana kita seorang bayi yang terlahir ke alam dunia, semua bergembira menyambut kita. Kita ingin di alamul barzah. Engkong kita, buyut kita, ibu bapak kita yang sudah pergi mendahului kita menimang kita, memeluk kita. Guru-guru kita pun seperti itu. Kita ingin menjadi orang yang disayang saat kita masuk ke alam barzah. Bukan pecutan yang menanti kita, bukan himpitan tanah yang menimani badan kita, meremukkan dada kita. Mudah-mudahan Allah cukurkan rahmat dan maghfirah. Allah luaskan semua nanti kelak kita mati. Begitupun yang sudah mendahului kita, orang-orang tua kita, mudah-mudahan Allah luaskan kuburannya, Allah terangkan kuburannya, Allah berikan semuanya syafaat daripada Rasulullah SAW untuknya. Lalu kemudian kita anak-anaknya terus dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita anak-anak cucu kita dipelihara imannya. Kita minta pada Allah pelihara iman kita, Islam kita seluruhnya, agar kita rajin taat sergap untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.